kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Shalom saudaraku yang terkasih, bersyukur untuk kesempatan yang indah kita belajar firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan menjadi bahasan kita dari Mazmur 119 ayat 73 sampai dengan 74. Di sana dikatakan, "Tangan-Mu telah menjadikan aku dan membentuk aku. Berilah aku pengertian supaya aku dapat belajar perintah-perintah-Mu. Orang-orang yang takut kepadamu melihat aku dan bersukacita, sebab aku berharap kepada firman-Mu." Kehidupan orang yang melekat pada Tuhan tentu berbeda dengan orang yang tidak percaya atau melekat pada Tuhan. Karena orang yang dekat pada Tuhan berhati-hati menapaki jalan hidupnya. Mereka takut kalau jangan-jangan jalan hidup mereka serong dan tidak sesuai dengan ketetapan kehendak Tuhan. Dan mereka sadar bahwa mereka hidup tidak boleh hidup sesuai dengan keinginan manusiawi. Mereka harus hidup sesuai dengan keinginan Tuhan, Sang Raja, Sang Pemilik kehidupan. Karena dia sadar bahwa Tuhanlah yang membentuknya. Sehingga dalam bagian ini dikatakan, "Tangan-Mu telah menjadikan aku dan membentuk aku." Artinya kalau Tuhan telah menjadikan aku, membentuk aku, patut dong saya hidup sesuai dengan Dia yang membentuk aku itu. Jadi kita diciptakan itu tujuannya apa? Ya untuk Dia. Sehingga Alkitab juga berkata, dari Dia, oleh Dia, untuk kemuliaan namanya. Sehingga kita ini ada karena dari Dia, karena oleh perbuatan tangannya. Dan untuk apa kita ada? Untuk memuliakan namanya. Bahkan dikatakan supaya kita diberi suatu pengertian daripada Dia. Kita tidak bisa hidup sesuai dengan cara-cara atau hukum-hukum atau prinsip-prinsip yang telah kita lekatkan yang menurut kita benar dalam otak kita. Tetapi kita harus minta kepada Tuhan supaya berilah aku pengertian, sama seperti seorang pemazmur. Pengertian apa? Memahami ketetapan kehendak Tuhan. Supaya apa yang saya jalankan itu bukan berdasarkan hawa nafsu saya. Waktu saya berdoa, saya minta sesuai dengan pengertian kehendak bijaksana daripada Tuhan. Waktu saya bekerja, saya minta pengertian. Saya datang pada Tuhan supaya apa yang saya jalankan ini benar-benar bersih, yang memuliakan nama Tuhan, yang mendatangkan berkat buat keluarga saya, bahkan mendatangkan berkat bagi orang lain juga. Waktu saya melayani, saya minta diberi pengertian oleh Tuhan, supaya bukan berdasarkan hawa nafsu saya, ambisi saya, tetapi berdasarkan tuntunan, pimpinan, panggilan, kemana Tuhan mengarahkan kehidupan saya. Nah, kalau ini dijalankan oleh kita hari lepas hari, betapa bahagianya orang-orang yang ada dalam bumi ini. Karena orang sadar bahwa hidupnya mestinya dijalankan sesuai dengan tuntunan Tuhan. Sehingga dalam bagian ini, berilah aku pengertian supaya aku dapat belajar perintah-perintah-Mu. Ternyata menarik sekali. Bukan supaya menjadi kaya raya, supaya menjadi orang yang hebat luar biasa. Meskipun itu tidak salah. Tapi dia minta dulu supaya aku bisa belajar perintah-perintah-Mu. Seberapa banyak kita mempergunakan waktu kita untuk belajar firman Tuhan. Waktu saat teduh kita dipakai untuk bersujud, memohon terang firman Tuhan, memberi pengertian pada kita.
Berapa banyak di antara kita yang menggunakan waktu kita untuk membaca firman Tuhan secara pribadi? Berapa banyak di antara kita yang bersungguh-sungguh belajar firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan waktu firman Tuhan itu diberitakan? Jangan-jangan selama kita hidup, sepertinya kita rindu sekali dengan firman Tuhan, tapi yang kita dapatkan dari pengertian firman Tuhan itu sangat kurang sekali. Ya, saya bersyukur bahwa saya boleh belajar firman Tuhan, boleh mendalaminya. Dan dalam bagian ini juga saya bersyukur bahwa ketika saya belajar, banyak hal yang saya ketahui tentang bagaimana saya harus hidup benar di hadapan Tuhan. Banyak hal yang saya belum ketahui tentang siapakah Tuhan itu. Sehingga waktu saya makin belajar, makin merasa kurang dan kurang. Makin rasa perlu banyak berbenah. Sehingga pantaslah seorang pemazmur berkata, meskipun dia adalah seorang yang hebat menurut saya, tetapi dia tetap berkata, berilah kepadaku pengertian, supaya dia tidak melangkah menurut pengertiannya, tetapi dia belajar untuk melangkah berdasarkan titah atau firman-firman Tuhan, perintah-perintah Tuhan. Karena firman itu pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kehidupan kita. Terang bagi keluarga, terang bagi pekerjaan kita, terang bagi usaha kita, terang bagi pelayanan kita. Kita nggak bisa lepas daripada firman Tuhan. Sehingga para reformator, mereka berpikir bahwa kesimpulan daripada iman Kristen adalah bagaimana kita dilekatkan pada sola scriptura. Bagaimana firman Tuhan itu sangat penting dalam kehidupan kita. Jadi kita harus melekatkan firman Tuhan sebagai bagian yang penting dalam kehidupan kita, supaya kita bertumbuh, berjalan berdasarkan firman Tuhan. Dan menjadi menarik dikatakan, bukan hanya itu saja, orang-orang yang takut kepadamu melihat aku dan bersukacita. Kenapa? Karena hidupnya beda. Dikatakan bahwa sebab aku berharap padamu, kepada firman-Mu, dikatakan. Tapi orang-orang itu kan melihat bagaimana kehidupan dia, sehingga orang-orang yang takut kepadamu itu melihat dia itu bersukacita. Kenapa orang bisa melihat bersukacita? Karena kehidupannya itu beda. Kehidupannya itu bisa menjadi teladan. Kehidupannya itu bisa menjadi seakan-akan sandaran. Orang melihat dia sebagai panutan. Sehingga gak heran ada seorang ibu berkata, Pak, orang melihat saya seperti pendeta, padahal saya bukan seorang pendeta. Kenapa saya dilihat seperti seorang pendeta? Karena mereka melihat bagaimana saya hidup, bagaimana saya bersikap, bagaimana teladan hidup saya terhadap karyawan saya. Padahal karyawan dia bukan orang-orang yang seiman. Tetapi karena perbuatan-perbuatannya yang nyata, yang dialami, yang dirasakan, akhirnya orang bisa melihat. Dan gak perlu kita tebar pesona seakan-akan kita adalah orang baik. Ketika kita benar-benar melakukan suatu kehidupan yang baik, maka itu bisa dirasakan oleh orang lain. Kenapa kita bisa hidup dalam kebaikan itu? Karena pengaruh firman Tuhan yang mengubah kehidupan kita. Ya, sehingga dalam bagian ini harusnya firman Tuhanlah pendorong kehidupan kita supaya kita hidup menyukakan hati Tuhan, menjadi berkat bagi orang lain, dan orang lain bersukacita. Jangan sampai kita rajin ke gereja, kita rajin melayani, orang lain malah kesel, orang lain malah marah-marah, nggak merasakan damai sejahtera. Ada something wrong kan? Nah, sehingga dalam bagian ini Alkitab ingin mengingatkan kita bahwa kalau kita benar anak Tuhan, maka kita bisa menjadi berkat bagi orang di sekitar kita. Dan itu nggak perlu kita umbar-umbar. Buah itu akan kelihatan. Karena siapa yang ditanam di tepi aliran sungai, oleh firman Tuhan dikatakan mereka akan bertumbuh, bahkan mereka akan berbuah. Ya, siapa yang ditanam dalam firman Tuhan, mereka akan bertumbuh, berbuah. Yesus berkata, siapa yang tinggal dalam aku
mereka akan berbuah lebat. Ya, dengan kata lain, kunci kehidupan kita supaya kita berbahagia, supaya orang lain juga berbahagia, ya hiduplah dalam firman Tuhan, lakukan ketetapan kehendak-Nya, dan jadilah pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.